Halo Sobat Manggala, kembali lagi bersama kami Manggala Podcast. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi, yaitu berasal dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, saya dengar-dengar kakak dari alumni MAN ya? Iya, benar benar? sekali, ya. Kalau boleh perkenalan nggak? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Tahta Maulidah Khairunisa, alumni MAN 1 Magelang tahun 2021, sekarang menjadi mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Prodi Sastra Arab. Wih, berarti keren banget kak, itu pencapaian sangat. Lumayan lah. Kesannya waktu kakak sekolah di MAN sini apa sih kak? Kesannya sekolah di MAN itu seru banget sih, seru banget. Yang jelas tuh banyak banget pengalaman yang aku dapat, pengalaman seru, pengalaman sedih, pengalaman bahagia, pokoknya semuanya tuh ada di sini. Kalau guru-gurunya gimana kak? Guru-gurunya enak semua pokoknya. Tapi yang paling aku inget tuh ini, Pak Nurholis itu kan dulu aku kan ini wakil ketua OSIS ya. Jadi kayak sama Pak Nurholis tuh kan pembina OSIS. Jadi kayak anaknya sendiri gitu loh. Dulu juga ngurusin OSIS gini-gini sama guru bareng-bareng kan ngurusin MAN sendiri. Pokoknya seru banget guru-gurunya tuh. Ada kayak misalnya menurut kakak ada kayak guru killer gitu nggak sih kak? Guru killer menurut aku tuh siapa ya? Kalau dulu tuh ini deh, yang paling pada diinin anak-anak kan itu ada Bu Abri kalau nggak salah, kan guru kimia. Iya, guru kimia. Itu lumayan inilah. Terus ada Miss Lulu juga, Miss Lulu tapi juga enak sih Miss Iya, seru Lulu. banget dalam ya, seru jelasin banget itu. ya, agak emang galak dikit. Iya. Nggak galak juga sih, Tegas asik gitu, ya, asik. ya asik gitu sih. Oke. Kalau jalur masuk PTN-nya itu apa aja sih kak? Kalau jalur masuk itu ada banyak sih sebenarnya, ada yang umum, ada yang agama. Kalau umum itu ada yang pertama senam PTN, terus SBMPTN sama mandiri. Terus kalau yang agama tuh ada SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Tuh. Karena jadi gini kak, kan aku masih kelas 11 nih, jadi Iya, belum iya. begitu paham namanya SNPTN. Nah, Iya. itu bisa jelasin sedikit gitu kak? Jadi kalau SNMPTN itu masuknya tuh pakai rapot, nilai rapot. Jadi dari sekolah itu ada nyiapin siswa yang eligible kan, yang siap dimasukin SNM. Nah itu pakai rapot. Jadi kita nggak usah tes-tes kayak gitu. Terus kalau yang SBM itu yang pakai tes, itu tes bersama seluruh Indonesia. Jadi semuanya tuh ikut di tes itu gitu, yang mau masuk PTN tuh. Itu yang lumayan ini, yang susah gitu kan. ya. Pelajarannya juga belum gitu di itu ya, Iya, sekolah ya, diajarin sekolah. nggak ada di sekolah mahan ya, Nggak, ya nggak ada di ada sekolah. sih tapi ya nggak semuanya gitu. Terus kalau yang mandiri itu yang dari kampusnya, jadi kita ke kampusnya, yang ngadain tes tuh kampusnya sendiri gitu. Kalau PTN itu yang diambil dari semester berapa aja sih kak? Dari semester 1 awal. berarti dari kelas semester 10 awal, ya? Iya, dari Oh, semester dari awal. kelas Kalau 10. yang buat nilai SNMPTN ya, itu dari semester awal. Jadi buat yang kelas 11 terutama tuh ya lebih rajin lagi, karena besok juga nilainya Iya. ini kan Kalau- berpengaruh. Iya, kalau berarti kalau nilainya naik turun juga ngaruh dari lolos SNM juga nggak sih kak? Ada yang bilang ngaruh, tapi kayaknya sih untuk tahun ini, tahun kemarin itu nggak begitu ngaruh kalau nilai turun naiknya. Soalnya tergantung rata-rata juga, dan kalau SNM tuh ada banyak faktornya, bisa dari alumni, bisa dari sekolahannya gitu. Oh gitu ya kak. Oke, alasannya kakak waktu itu masuk UGM apa sih kak? Pertama sih masuk UGM, pengen masuk UGM tuh ya bisa kita lihat lah dari sekarang. UGM tuh universitas nomor 1 lah se-Indonesia, juga universitas favorit juga. Siapa sih yang nggak mau masuk sana gitu loh. Sempat ngalahin Universitas Indonesia Iya, ya kan. benar sekali. Pokoknya ya pokoknya
di pikiranku tuh UGM tuh bagus deh, kayak bagus banget sih, kayaknya kalau masuk sana tuh kelihatan keren gitu. Iya keren Iya banget kan? gitu kan. Tapi ya faktor lain itu ada orang tua aku juga pengen aku di sana gitu loh. Jadi ya walaupun nggak mengharuskan, tapi kalau keinginan mereka terkabulkan seneng banget gitu kan, bisa membahagiakan orang tua gitu. Kalau pengalaman dari kakak SNMPTN-nya gimana? Mungkin waktu milih jurusannya itu gimana? Iya itu sempat ini sih, SNM tuh pokoknya banyak ngajarin pelajaran yang nggak terduga. Soalnya dulu pas SNM tuh alhamdulillah aku masuk siswa yang eligible kan. Nah di situ aku udah bingung banget nih mau pilih yang mana gitu loh. Soalnya ya mau milih UGM itu tuh banyak banget ujiannya ya, saingannya juga banyak. Terus sama dulu juga belum ada tapi udah tahun berapa ya, udah lama. Pokoknya yang deket-deket ini tuh belum ada alumni yang di sana gitu loh. Jadi aku juga takut mau daftar tapi kok Negatif thinking dulu ya kak berarti ya. bener banget, overthinking banget itu tuh. Pokoknya di situ udah aku bela-belain daftar, beraniin daftar, padahal sama guru-guru juga jangan di situ lah kayak Kayak nggak mungkin gitu. iya, terwujud, makanya nggak nggak mungkin banget Soalnya gitu tinggi loh. banget harapannya. Ya, dan itu juga benar. Aku tuh salah ambil langkah juga karena aku jurusan IPA, tapi Iya. yang prodi yang aku pengenin itu jurusan IPS gitu kan, jadi linjur. iya. Jadinya semakin kecil kemungkinannya Iya kan. benar sekali. Nah, dan di situ aku juga udah hasilnya keluar dan akhirnya juga nggak lolos gitu. Dan aku juga udah udah nerima lah, tapi juga ada kayak gimana ya, sedihnya juga sih, sedih banget soalnya itu banyak juga teman-teman aku yang udah keterima di SNM. Jadi aku juga kayak minder gitu loh. Pokoknya sedih banget nggak keterima SNM tuh, sedih banget pokoknya. Iya. Terus waktu apa ya? Biasanya kan itu apa? Ini aja. Program studinya kakak apa waktu di itu? Di UGM. UGM. Aku di prodi sastra Arab. Oh sastra Arab. Iya. Berarti bahasa Arab yang kayak di MAN ini tapi cuma lebih mendalam lagi gitu Iya, ya. bener banget. Lebih kompleks sih pelajarannya. Iya. kompleks gitu. Jujur sih nih kak, aku tuh kan jurusan IPA nih. Iya. Pengen ikut kayak kedokteran gitu. Nah Oh, tapi iya. kayak ingat sama kemampuan sendiri gitu loh. Iya, Negatif bener thinking. sih. Aduh gue bisa nggak ya ikut ke sini gitu. Iya, dulu aku juga Gimana kayak ya? gitu. Pokoknya bisa nggak ya masuk UGM gini-gini. Tapi kayak Man tuh juga bagus, kayak ya nggak kalah lah, bisa. Aku tuh kayak yakin bisa gitu loh. Orang tua aku juga yakin bisa gitu. Tapi ada ragu-ragu mesti Iya, gitu, bener gitu ya. banget. Iya. Pokoknya gimana ya? Yang penting tuh ini aja sih, yakin aja, terus usaha sama doanya doa. juga. Iya, bener banget. Kalau buat motivasinya apa sih kak buat mereka, buat teman-teman yang di sana ikut SNMPTN? Pokoknya terus semangat aja. Pokoknya semantep hatinya kalian aja gitu loh, pengen di mana ya udah perjuangin gitu. Kalau emang kayaknya nggak mungkin, Ganti perjuangin gitu, aja gitu. Oh, perjuangin aja. Iya. Kalau misal ya tergantung sih, kalau emang perjuangan kamu itu udah nggak bisa lagi, nah baru kamu milih opsi yang kedua gitu loh. Jadi kita emang harus punya sih opsi kedua biar kita tuh juga mempersiapin gitu loh, nggak cuma menuju ke itu doang gitu. Berarti itu yang kalau misalnya jurusan IPA nih kak, Iya. kalau mau ambil jurusan ke waktu kuliah itu ke selain bahasa, biasanya kan ada bahasa Inggris atau Iya. apa itu, nggak bisa dari apa bahasa lain gitu, nggak bisa kak? Atau mungkin Maksudnya gimana? kayak bahasa Jerman gitu Oh, atau apa? Nggak itu bisa? tergantung ini sih, bisa sebenarnya bisa, tapi itu kan ada masuknya. Misal bahasa Indonesia itu IPA, misal bahasa Jerman itu kayak gitu masuknya ke IPS. Nah gitu kita jadi misal UTBK ya, UTBK kan ada dua, ada yang IPA sama IPS ya. Jadi kalau emang prodi yang kita mau itu jurusannya masuk ke Soshum, ya udah kita belajarnya UTBK-nya yang Soshum gitu loh. Oh gitu kak. Jadi mulai belajar dari sekarang sih kalau emang mau pindah jurusan, mau linjur gitu. Oh jadi kayak gitu. Iya.
Oke, buat adik-adik kelasku pejuang PTN nih, pokoknya terus semangat. Semangat terus, semangat belajar, semangat sekolah. Pokoknya terus usaha, terus berdoa buat kalian juga karena di sini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalian masuk universitas mana aja itu nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Pokoknya Men 1 Magelang pasti bisa. Majada wajada ya. Oke, siap. Oke, demikian untuk podcast hari ini. Kalau ada salah kita dalam berbicara minta maaf. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.